Kita akan berbincang sedikit mengenai perjalanan karir Mas Wadid, lalu kegelisahannya dalam dunia kreativitas Indonesia gitu ya. Salah satu buku yang juga diterbitkan oleh Mizan adalah Sila Keenam Kreatif Sampai Mati. Nah, saya akan mungkin bisa memulai dari situ ya Mas. Sila Keenam Pancasila nih Mas ya. Ini bukan. Ini panca indera kayak. Pancaroba juga ya. Jadi ini sila keenam kreatif sampai mati. Mas, ini sebenarnya diawali dari kegelisahan apa Mas? Sampai membuat semacam ini ya, manifesto nih, sila keenam kreatif sampai mati gitu. Ya, ini semacam kegelisahan dan imajinasi saya ya, bahwa ini sampai masuk ke sila keenam gitu ya. Jadi yang harus dihafalkan oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa sila keenam itu adalah kreatif sampai mati. Yang menurut saya kreativitas itu bagi sebagian banyak orang itu dianggap hanya dimiliki oleh kaum-kaum seniman. Yang padahal itu adalah kreativitas itu adalah cara berpikir yang sebenarnya di setiap individu memilikinya. Cuma kadang-kadang itu kayak harus dibangunkan aja. Jadi makanya saya berinisiatif membuat buku Sila Keenam Kreatif Sampai Mati yang harusnya ini bisa apa istilahnya itu, dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, setuju. Lanjut. Oke, untuk sedikit profil acara, Talk and Showcase Sila Keenam Kreatif Sampai Mati ini adalah sesi dari rangkaian acara menuju titik terang Milad Mizan ke-40. Dan kita akan membahas seni berpikir kreatif ya. Mungkin Mas bisa langsung memperkenalkan melalui slide ini ya. Baik. Kita bisa pancing atau stimulasi pertanyaan teman-teman yang hadir di sini untuk bisa berdiskusi nih. Silakan Mas. Oke, saya minta izin Mas Motor. Ya. Untuk ya, ini slide saya yang saya bikin kemarin malam ya. Jadi selamat sore teman-teman. Sore. Perkenalkan, ini saya waktu SD. Jadi saya asli Malang dan koleksi saya adalah buku ini, Gemar Menggambar ya. Jadi sebelum zaman nggak ada laptop atau nggak ada YouTube, itu saya mengkoleksi buku-buku cara menggambar. Karena ini ternyata adalah minat saya yang menyenangkan. Gitu. Akhirnya saya mengkoleksi buku ini. Mungkin ada yang tahu Pak Tino Sidin ya? Atau enggak tahu ya, ini generasi saya sih, ini generasi, oh tahu ya, oh alhamdulillah ya. Ya, ini yang saya lakukan, mengkoleksi buku. Kok nggak bisa, Mas? Kok nggak bisa nih Mas? Wah, next aja Mas. Manual aja, manual mungkin. Manual Mas, next. Ya, sesuai dari buku ini ya, Kreatif Sampai Mati, saya mau berbagi, sebetulnya buku ini itu ada puluhan butir. Cuma karena waktunya mepet, saya coba berbagi, ada butir 5, namanya Bagaimana Kalau. Nah, ini maksudnya gimana? Next. Maksudnya adalah cara berpikir bagaimana kalau, atau bahasa Inggrisnya what if. Ini ternyata yang biasa saya lakukan. Jadi selalu berpikir dan ngomong ke otak saya sendiri, bagaimana kalau saya membuat titik-titik. Misalnya ya, next. Nah ini misalnya waktu, ini buku kelas 6 saya. Buku kelas 6, saya ini kaum orang yang duduk paling belakang, yang tidak fokus ke papan tulis, tapi fokusnya ke kertas kosong. Jadi saya membuat, bagaimana kalau saya membuat
buku majalah untuk menghibur anak-anak atau teman-teman saya satu kelas. Next. Nah, ini adalah wujudnya. Jadi kenapa saya mau bangun pagi ke sekolah, itu karena saya ditunggu sama pembaca saya. Ditunggu pembaca saya, ini adalah majalah manual yang saya buat waktu kelas 6 SD. Jadi seminggu sekali itu selalu terbit. Yang namanya majalah ya, itu ada cerita pendek, ada resep, ada kuisnya hadiahnya pensil sama penggaris, karena itu modal saya. Next. Itu menggandakannya gimana tuh Mas? Di fotokopi atau? Jadi cuma satu buku, tapi gantian gitu, dari meja ke meja gitu ya. Ini contoh komiknya. Kalau ini karena saya terinspirasi sama Doraemon ya. Doraemon, kalau sekarang itu istilahnya doujinshi ya. Jadi kita memakai karakter populer tapi kita rubah ceritanya. Nah ini Doraemon, saya ganti namanya Doraemon dari Arab Saudi. Namanya Doracemot. Waduh. Ada kumisnya, terus ada rambutnya kayak Jin Janjun gitu ya. Nah itu semua berawal dari what if ya. What if kalau saya membuat majalah manual gitu. Next. Waduh, ini agak kelihatan ini ya. Waduh. Ini sebetulnya t-shirt ya. Ini t-shirt. Baju olahraga. Baju olahraga, ini saya zoom. Baju olahraga SMA saya. SMA saya SMA Negeri 3 Malang yang kalau saya pakai baju ini, baju olahraga ini kayaknya kok malu gitu ya. Karena nggak sporty. Lalu saya punya pakai kata itu tadi, bagaimana kalau saya rubah baju olahraga SMA saya yang lebih keren. Nah itu saya ajukan ke kepala sekolah. Karena saya protes ini bajunya kayak PNS Pak, saya malu gitu. Next. Nah ini sebetulnya ada kaosnya, ini nggak kelihatan ini ya. Ini kaos, bentuk kaos. Jadi logonya saya rubah. Jadi kalau di era 90-an itu trennya adalah desain-desain surfing gitu ya. Jadi saya adaptasi dan jadilah kaos olahraga seperti ini dan akhirnya di ACC sama kepala sekolah. Dicetak 1000 kaos dan semua memakai baju yang saya desain. Dan daya pakainya itu sangat panjang, nggak cuma untuk olahraga tapi juga untuk ke les bimbel, ke mall, pacaran, itu pakai baju saya sangat bangga sekali. Ini adalah, jadi menurut saya what if itu kayak memberikan tantangan. Jadi kita itu berani untuk berpikir sesuatu dan memastikan itu tercapai. Itu yang saya ambil dari what if ya. Next. Nah ini foto saya waktu SMA. Ini mungkin prestasi saya yang paling membanggakan sampai sekarang ini ya. Mungkin satu-satunya. Kalau SMA Negeri 3 Malang itu memang terkenal akademik. Pinter-pinter anaknya, kecuali saya. Jadi saya tahu waktu ke SMA ini saya tahu saya tidak mungkin bisa masuk 10 besar di bidang akademis. Jadi saya rubah mindset saya rubah cita-cita saya adalah pingin menjadikan SMA Negeri 3 Malang SMA terkeren Semalang. Itu tujuan saya. Dan akhirnya saya mendesain semua visual yang ada di SMA saya. Dan akhirnya saya mendapatkan privilege satu-satunya kelas yang di belakang meja guru ada alien 1:1 itu cuma kelas saya. Sampai sekarang SMA negeri tidak ada yang berani seperti ini, kecuali SMA dan kelas saya gitu ya. Kalau teman-teman lihat tuh di pojok atas itu adalah piring terbang. Jadi kalau masuk ke kelas saya itu kayak masuk ke luar angkasa gitu.
karena banyak monster-monster bergelantungan, ada piring terbang. Ini cuma satu aja nih, di belakang tuh banyak sekali monster. Karena saya tahu, kembali lagi ke kata what if ya. What if itu muncul karena saya melihat kegelisahan yang ada di kelas saya. Kalau SMA negeri itu kan pasti tembok putih, Garuda Pancasila sama gambar pahlawan ya, itu konsepnya. Itu yang membuat saya, gimana kalau kelas saya rubah menjadi wahana seperti luar angkasa. Jadi orang itu datang dengan semangat gitu. Next. Nah ini naik level lagi, tadi yang level masih SD terus ke SMA, ini mulai yang first jobber. First jobber saya waktu itu adalah desainer. Nah ada momen di mana saya tergelitik untuk akhirnya menggunakan kata what if lah. Karena saya melihat bahwa gimana kalau Gatot Kaca yang biasa kita lihat seperti ini, itu dirubah menjadi Gatot Kaca kekinian yang sudah ada unsur superhero ala-ala Marvel gitu. Itu what if-nya. Balik lagi karena saya sudah berani untuk ngomong itu ke otak saya, otomatis saya harus mengeksekusinya. Itu adalah plus minusnya ya. Kalau kamu sudah berani untuk berangan-angan, itu harus kita wujudkan. Next. Nah ini hasil dari what if kalau Gatot Kaca dibuat versi kekinian atau ala-ala Marvel atau DC gitu ya. Akhirnya saya eksekusi seperti ini, lalu saya coba distribusikan. Next. Dan ternyata di saat itu memang menjadi salah satu best seller. Saya punya distro waktu itu dan saya menjual salah satunya ini dan laku keras. Jadi mungkin dengan konsep what if teman-teman juga bisa melakukannya. Next. Nah ini naik lagi nih, naik level yang tadi first jobber, sekarang apa ini ya, sudah beranak pinak, saya sudah punya anak. Saya waktu di tahun 2014 itu mendapatkan pekerjaan baru, yaitu menjadi seorang pendongeng untuk anak saya sendiri. Karena anak saya request setiap malam minta didongengin. Nah karena setiap malam akhirnya saya sudah kehabisan bahan. Dongengin nabi-nabi sudah, dongengin kancil-kancilan sudah, Nusantara sudah, internasional sudah. Nah akhirnya kehabisan bahan. Akhirnya saya pakai kata what if tadi. Bagaimana kalau saya bikin karakter sendiri untuk mendongengkan anak saya. Next. 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 Nah, ini. Jadi kalau ini kreativitas itu biasanya juga munculnya dari lingkungan sekitar kita. Jadi saya membuat karakter namanya Cican itu dari kombinasi kelinci sama acan. Kelinci ini adalah peliharaannya anak saya namanya Acan yang mati digigit kucing. Wah itu saya coba abadikan gitu ya, kasihan itu soalnya dia sedih sekali gitu. Mati digigit kucing tetangga gitu. Nah Acan ini anak saya pertama yang rambutnya bentuknya poni gitu, karena ibunya atau istri saya hanya bisa memotong seperti itu. Akhirnya itu menjadi ciri khas. Kelinci, rambut poni, jadilah Cican, kelinci Acan. Sesederhana itu. Next. Nah ini contoh buku dongengnya. Jadi setiap malam itu saya biasanya minta waktu 10 menit untuk saya bikinkan komik spontannya.
mau cerita apa itu saya pakai kertas sama pensil lalu saya oret-oret. Biasanya saya pakai kisah-kisah anak saya itu saya ulang lagi untuk pembelajaran. Misalnya anak saya ke mall tapi dia ngeyel pakai sepatu yang kedodoran. Nah itu saya ceritakan lagi dengan misalnya impactnya adalah ketika kamu lari dengan sepatu kedodoran nanti kesandung kena nabrak satpam gitu. Nah itu saya ceritakan lagi. Next. Nah akhirnya karena konsisten dan ceritanya disukai sama anak saya, jadi tolak ukur disukai itu kalau minta diceritakan sampai 5 kali dalam semalam. Nah itu adalah contoh sukses cerita. Nah akhirnya saya ajukan ke Mizan. Alhamdulillah Mizan menyetujui dan akhirnya ini sudah sampai 50 judul buku. Jadi kita kerjasama dengan Mizan sudah terdistribusi 50 judul buku. Next. Ya akhirnya ini menjadi salah satu divisi kita yaitu bisnis intellectual property. Jadi Fanci Chan ini turunannya sekarang mulai dari buku, animasi, musik, event, merchandise dan lain sebagainya. Ya semua ini berawal dari what if tadi. Next. Ini bisnis saya yang pertama. Bisnis saya yang pertama yang saya dirikan tahun 2004. Jadi saya waktu itu nekat untuk membuat kursus di umur 24 tahun. Saya nekat bikin kursus ini, saya sewa ruko, saya kasih papan namanya Hello Motion School. Ini udah pindah kita ya, ini wujud pertamanya. Ini juga mulai dari what if tadi, karena dulu saya gelisah, dulu saya kerja di Trans TV dan saya melihat bahwa kok terlalu banyak konten-konten import yang masuk tapi konten lokal nggak ada. Dan saya berpikir mungkin karena ada gap, orang-orang itu nggak tahu cara bikin animasi seperti apa. Dan akhirnya muncullah kata what if kalau saya bikin institusi pendidikan dengan ilmu yang saya ketahui di industri. Muncullah Hello Motion School, sekarang namanya Hello Motion Academy. Next. Ya sekarang sudah menjadi Hello Motion Academy, itu ada di Tebet. Sekarang kita juga banyak program mulai dari offline dan online. Next. Ini what if yang tercatat gitu ya. Saya waktu itu pernah survei ke Facebook saya 6 tahun yang lalu. Bagaimana kalau saya bikin SMA yang PR-nya sedikit, menghargai keragaman, belajarnya desain sama multimedia, lalu poinnya berkesenian sama pentingnya dengan matematika dan ilmu pasti, dan banyak belajar project daripada apa yang hafalan. Tapi nanti kalau ujian nasional kebut semalam. Nah, itu konsep SMA yang saya idam-idamkan. Karena saya mengalaminya ya, teman-teman juga mengalaminya. Kenapa kita kok selalu harus menghafal lapangan bola basket gitu? Itu kan tidak masuk akal, padahal ada di Google gitu ya. Akhirnya saya menggunakan konsep, saya ingin membuat SMA itu kalau ada jawaban di Google, nggak usah dipelajari. Jadi bikinnya adalah project-project. Lokasinya di Jakarta Selatan. Next. Nah, alhamdulillah terwujud ini tahun 2017. Baru satu kelas, kayak lumayan lah. Ini what if yang tetap harus diwujudkan. Ini angkatan pertama cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 murid. Ya. Lumayan. Masnya ini juga mentor kita, guru kita nih. Yang ngajarin anak-anak ini nih. Masnya ini. Jadi saya moderatori kepala sekolah saya.
Nah, ya next. Kalau ini adalah what if saya yang terarsip lewat gambar. Ini imajinasi saya waktu tahun 2006. Jadi setiap ada presentasi ke Mas, setiap ada presentasi misalnya ke investor atau ke lomba-lomba wirausaha, itu selalu yang saya munculkan tuh ini. Padahal saya nggak tahu ini gimana cara wujudinnya. Apalagi kalau ditanya, ini gimana ini cara bisnis modelnya dan cari untungnya. Biasanya saya nggak bisa jawab. Tapi saya bisanya cuma memvisualkan, oh suatu saat saya bisa lah bikin kayak gini nih, ada Hello Motion Center gitu. Ya ini what if saya yang akhirnya memang harus saya kejar gitu. Next. Ya, alhamdulillah ini baru terwujud 2017. Jadi butuh puluhan tahun untuk mencapainya. Jadi what if itu memberi kita pelajaran juga untuk bersabar ya, untuk bisa kalau mendapatkan hasilnya. Next. Dan akhirnya Hello Motion High School yang kalau belajar itu ujian apa? Kebut semalam, tetap bisa lulus dengan anak-anak yang bisa ke UI, ke ITB, ke UGM, ISI, sampai luar negeri. Bahkan sekarang kabarnya ada 2 anak siswa kami yang mendapatkan beasiswa ke luar negeri dengan konsep boleh gondrong, baju bebas. Dan anak-anak ini kalau mau masuk ke SMA itu karena biasanya ditanya kenapa mau masuk SMA Hello Motion? Karena boleh gondrong. Alasan yang benar itu. Karena boleh dicat rambutnya. Oh iya benar. Itu memang hal-hal sepele yang disukai anak-anak SMA, tapi memang itu yang mereka cari gitu. Next. Nah, kesimpulannya ini dua slide terakhir adalah dari kita menggunakan kata bagaimana kalau, itu sebetulnya ada satu kata yang cukup terkait sama kalimat-kalimat si pemikir ini ya. Immanuel Kant ini ngomong sapere aude, yang artinya berani untuk berpikir berbeda. Tapi yang ditegaskan oleh si Immanuel Kant ini bukan ke berpikir berbedanya, tetapi tetapi adalah beraninya. Nah ini yang secara nggak sadar saya lakukan. Jadi berani untuk berpikir berbeda. Dan saya harap teman-teman di sini juga bisa melakukan hal yang sama, mulai dari hal-hal yang sederhana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wadid. Mungkin dari teman-teman kalau misalnya mau ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan ya. Mas Wadid, sebelumnya kan membuat Hello Motion Academy, lalu pindah ke jalur yang lebih formal, yaitu SMA Hello Motion gitu ya Mas ya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya nih, bedanya apa tuh Mas antara kursus yang memang di Hello Motion Academy itu dengan sekolah formal Hello Motion High School itu mungkin Mas? Bedanya dari outputnya ya. Kalau yang Hello Motion Academy itu kayak fast track untuk teman-teman punya keterampilan dalam konten visual kreatif. Tapi dengan dengan siswa yang berbagai macam background ya. Jadi karena era sekarang juga sangat dibutuhkan keterampilan di bidang konten visual kreatif. Jadi harusnya teman-teman juga mulai menguasai hal itu. Nah, kalau yang SMA ini lebih ke sistem formal yang
sama sebetulnya memupuk anak-anak sejak usia muda punya keterampilan dalam berkomunikasi visual. Jadi bedanya dari jenis dari kategori siswanya aja gitu. Oke. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Mungkin ada ya, Jul. Silakan, Jul. Ini Juli. Pertanyaan dari Juli. Halo, Mas Adit. Sini aja ya? Oke. Oke, nama saya Juli. Jadi ini saya mau bertanya tentang beberapa hal sih. Jadi ini kan tentang kreatif ya. Kreatif, Mas Adit ini jelas kreatif. Banyak orang kreatif gitu. Tapi Mas Adit ini bisa menyandingkan kreatif itu dengan bisnis bisa dibilang. Nah itu kan dua hal yang berbeda, Mas. Jadi manajemen bisnis sama hal ataupun aktivitas kreatif itu kan dua hal yang berbeda ya. Dan saya melihat tuh nggak semua orang bisa seperti itu ya. Mungkin ada orang yang kreatif doang gitu. Tapi nggak bisa kreatif sambil menghasilkan dengan konsisten untuk income ataupun bisnisnya. Nah itu bagaimana caranya Mas Wadid bisa akhirnya kreatif dan juga dari kreatif itu membangun bisnis yang bisa berjalan sampai sekarang dan bisa menghasilkan seperti Illumotion seperti itu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin bisa langsung direspon mungkin Mas ya. Nggak semua seniman pintar berbisnis gitu Mas. Ya, betul itu ya. Pertama memang kalau tadi nggak semua seniman pintar berbisnis, memang kenyataannya seperti itu. Jadi mungkin itu bukan jawabannya berarti. Mungkin karena kan kalau dalam berkarir itu kan ada macam-macam ya. Ada yang memang profesional, ada yang memang freelancer, ada yang memang pilihannya menjadi seorang entrepreneur. Itu memiliki tantangan yang berbeda. Berarti balik lagi sebetulnya tujuannya apa teman-teman? Karena bisa jadi yang profesional yang misalnya kerja di sebuah perusahaan itu lebih cuan daripada yang entrepreneur. Itu banyak sekali. Itu ya. Jadi dan itu lebih ke bukan masalah kreativitasnya tapi ya pilihannya. Pilihan ke mau jalur apa. Nah, buat saya kreativitas itu sebetulnya adalah sebuah kata lain dalam mencari jawaban. Itu adalah kreativitas. Pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab itu menggunakan kreativitas dalam menghasilkan jawabannya. Jadi pola kreativitas itu kan sebetulnya connecting the dot. Akhirnya menjadi sebuah jawaban. Itu sih konsepnya ya. Jadi kalau tadi urusan bisnis, artinya menjadi ada cara-cara lain untuk memenuhi keinginan yang tadi. Misalnya tadi temennya Mas nggak bisa bisnis, mungkin nggak harus bisnis tapi kerja sama orang gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Kreativitas bisa dalam bentuk yang kecil dengan tim, bisa dengan individu, tapi semuanya balik lagi kreativitas itu adalah mencari jawaban dari sebuah pertanyaan. Itu sih. Artinya kreativitas tidak melulu untuk menjadi desainer atau seniman gitu Mas ya. Kreativitas untuk semua hal gitu ya. Ya. Kreativitas itu sebenarnya cara berpikir aja sih. Cara berpikir ya kayak tadi itu dengan gimana cara berpikirnya, berani berbeda, menggunakan pantikan what if, dengan membanyak referensi, banyak bereksperimen, belajar berempati, macam-macam. Yes, begitu. Mungkin ada pertanyaan lain, teman-teman? Kalau kita lihat nih, tadi ada beberapa lulusan gitu ya, yang lulus dari Hello Motion High School,
itu tidak melulu berkuliah atau melanjutkan studinya itu di bidang seni atau desain gitu ya. Nah artinya kreatif desain atau seni itu berarti kan terbukti bisa membantu anak-anak untuk belajar ya sebenarnya Mas. Nah ada metode apa gitu Mas yang melalui jalur kreativitas bisa menstimulasi anak-anak itu untuk berpikir kritis gitu mungkin ya, atau belajar lebih baik lagi gitu? Di Hello Motion High School itu menggunakan metode design thinking sebetulnya ya. Ini yang kita ajarkan secara tidak langsung. Jadi apa sih yang membedakan SMA lain dengan SMA Hello Motion? Kalau SMA lain itu seni dan budaya cuma 2 jam per minggu, di SMA Hello Motion 20 jam per minggu, matematikanya dikurangin. Nah, itu sangat menyenangkan. Jadi belajar matematika tapi bikin animasi tentang Pitagoras gitu. Atau belajar sejarah tapi bikin komiknya tentang perjuangan Diponegoro dan hal seperti itu. Nah, di design thinking itu mereka belajar untuk berempati, lalu juga belajar secara tidak langsung untuk selalu meriset, selalu menganalisa, dan selalu untuk berani membuat prototipe. Dan prototipe itu harus diuji coba berkali-kali di masyarakat. Nah itu sebetulnya yang akhirnya mereka terlatih untuk berani bereksperimen, bisa critical thinking dan sebagainya. Begitu, tadi ada yang nanya itu Mbak Mas. Ya, ada yang mau bertanya? Vea ya, Vea. Oh ya. Halo. Oke. Izin bertanya Mas Wadid, kan di Mizan ini kan industri literasi yang dimana di dalamnya ada penulis-penulis kreatif juga gitu. Nah tantangan di era industri kreatif yang makin bersaing gitu, menurut Mas Wadid apa yang perlu dibekali dari sisi penulis dan penerbit supaya bisa mampu lah bersaing gitu di dunia kreatif ini, membaur dan menjadi unggul gitu? Ini dalam bidang penulisan berarti ya, penulisan kreatif gitu Mas. Bisa langsung dijawab Mas. Kalau di penulis harusnya sih aman ya, karena selalu berkaitan. Kalau di animasi itu istilahnya kalau bikin animasi yang bagus itu ada 3. Pertama adalah desain, kedua adalah control of movement, dan ketiga adalah storytelling. Bahkan di film juga sama, storytelling itu hal yang penting. Jadi kalau ada pengganti kata storytelling yang bisa digantikan oleh robot, nah baru itu kita harus mulai was-was. Tapi kalau penulis masih belum bisa digantikan sama AI atau robot, jangan khawatir. Yang lagi khawatir itu sekarang para desainer-desainer. Karena itu sudah bisa digantikan oleh AI. Tinggal ngetik jadi gambar. Wah itu bikin orang deg-degan sekarang. Tapi kalau penulis, karena itu adalah intisari dari sebuah konten, itu masih aman, ya masih dicari. Mereka para produser itu pasti mencari cerita-cerita yang menarik untuk bisa diadaptasi dalam bentuk apapun. Nah kalau penerbit, itu sebetulnya sudah bisa menjadi kayak IP library ya, yang bisa ini diturunkan dalam bentuk animasi atau serial, karena kan penerbit ini sudah punya untuk yang cerita-cerita yang menarik pasti sudah punya pasar, dan mereka yang membentuk pasar itu bisa bekerja sama dengan produser. Jadi penulisan masih aman ya Mas? Enggak terancam AI berarti? Enggak, kayaknya belum deh. Belum terancam AI? Yang terancam itu penulisan untuk wartawan. Ya itu udah ada tuh banyak kayak sport ya, itu udah pakai AI semua itu yang bikin deg-degan itu. Di dunia lukis juga saya dengar begitu ya, yang laku NFT-nya itu yang lukis AI gitulah. Oh iya. Nah itu. Nah artinya kalau itu malah akhirnya kita harus menciptakan karakter ya kayak Cican itu kan diketik Cican
belum bisa AI, harus bikin sendiri. Ya itu juga mungkin bisa memantik diskusi kita berikutnya gitu Mas ya. Keberadaan kreativitas atau seni desain itu di era yang banyak sudah maju gitu ya AI-nya gitu ya seperti sekarang ini. Nah, letak atau seberapa pentingnya kreativitas manusia nih ya, manusia di tengah majunya teknologi AI itu Mas? Ya akhirnya memang keberadaan manusia masih penting ya, karena manusia ini masih bisa berpikir kritis dan bisa kompleks problem solving, membuatkan sebuah karya-karya yang menarik dan keren. Yang itu kalau AI kan masih pasif ya. Jadi mengkombinasikan antara kreativitas manusia dan AI. Yang perlu diwaspadai sebetulnya ya jenis-jenis pekerjaan yang bisa dikuasai oleh AI. Jadi teman-teman atau yang anak-anak masih muda itu mulai berpikir harus mengambil jurusan atau profesi yang masih belum bisa digantikan oleh AI. Siap. Oke, terima kasih. Ada mungkin pertanyaan lagi dari teman-teman? Ya, dari Mas siapa? Halo Mas Wadid, nama saya Aziz. Saya pengen tahu aja pendapatnya Mas Wadid soal fenomena TikTok deh, konten kreator. Kan sekarang itu biasanya orang ngikutin tren aja. Jadi ada tren terus langsung di-copy aja. Apakah itu termasuk kreatif atau enggak, masih ada nilainya atau enggak? Aku pengen tahu sih pendapatnya Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Bisa langsung dijawab aja Mas. TikTok. Kalau platform TikToknya, kalau saya pribadi mau tidak mau kita juga harus masuk ke dalamnya. Karena ya beberapa pendapat orang bahwa TikTok ini generasi barunya YouTube lah atau generasi barunya Instagram ya. Jadi benchmarknya adalah TikTok, karena itu cara menyajikannya sudah berbeda dan pasarnya sudah ada. Nah kalau konten kreatornya yang meniru-meniru, ya itu adalah salah satu genre ya, atau cuma balik lagi kepada diferensiasi ya. Jadi misalnya kayak pemilik brand pasti tidak mencari konten atau orang yang cuma samalah polanya. Nah, ada TikTokers itu yang udah punya image atau ciri khas yang berbeda. Nah, itu yang biasanya dicari oleh brand atau endorser. Jadi menurut saya sih, saya tidak masalah dengan pola-pola yang meniru tadi, itu pasti ada. Apapun bentuknya, yang KW, yang niru-niru itu pasti ada. Mulai dari desain, mulai dari sneaker sampai TikToker, pasti ada yang sisi gelapnya dan ya yang cuma niru-niru aja. Tapi buat saya nggak masalah. Dan TikTok juga sekarang udah berkembang ya, konten-kontennya juga lebih variatif gitu ya, bukan cuma cewek-cewek joget gitu sekarang kan udah banyak gitu kan, konten yang inspiratif. Saya mendapatkan banyak manfaat juga dari TikTok sebetulnya, dari brand, dari gift. Ya jadi itu salah satu sumber pendapatan baru, salah satu profesi baru juga yang bisa diseriusin ya. Terima kasih Mas. Mungkin menjawab Mas ya pertanyaan tadi Mas. Ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman? Silakan. Kalau belum kita kembali ke buku nih Mas. Sila ke-6 kreatif sampai mati Mas. Nah artinya ada kegelisahan loh Mas. Indonesia itu nggak kreatif gitu ya. Ya kan sampai membuat semacam manifesto seperti ini. Nah pandangan Mas ketika waktu menulis ini atau proses kontemplasinya lah ya, proses merenungnya. Kenapa sih Indonesia itu sudah nggak sekreatif itu Mas? Sampai bikin manifesto seperti ini gitu Mas. Silakan Mas. Oke. Jadi sebetulnya kalau Indonesia itu
sangat kreatif sebetulnya ya. Itu udah kelihatan dari zaman nenek moyang kita ya. Satu-satunya yang bisa bikin Borobudur atau banyak candi-candi lah, itu kreatif itu cara pembuatannya. Cuma yang alasan saya di sini itu lebih ke memberi sesuai judulnya, titik terang gitu. Menuju titik terang. Menuju titik terang gitu ya. Saya cocok-cocokin aja. Karir. Menuju titik terang, dan ternyata benar ini banyak yang mendapatkan titik terang gara-gara buku ini. Ini nggak promosi ya. Sampai ada jadiin pengajian ini. Ini dijadiin pengajian tuh saya sangat sungguh luar biasa ini. Dari anak-anak mana itu. Jadi setiap hari Rabu itu bikin pengajian kreatif sampai mati per bab gitu. Nah, di sini sebetulnya saya memberikan pencerahan-pencerahan yang sebetulnya bisa dicapai juga oleh pembaca. Peluang-peluang yang bisa dikejar, misalnya nih, kayak Pokemon itu ternyata bahan dasarnya adalah dari ide manusia yang tapi secara penghasilan bisa dalam 10 tahun 150 triliun rupiah. Nah itu kan peluang yang harus kita keluarkan nih. Ini ada orang Jepang bisa bikin 150 triliun rupiah dari imajinasi. Kenapa kok orang-orang Indonesia enggak gitu? Itu contohnya gitu ya. Yang harus di-trigger untuk orang juga kebakar semangatnya untuk melakukan hal yang sama. Kira-kira itu sih. Dulu kita kalau SD gitu ya, ketika disuruh gitu untuk menggambar, ya kan, guru waktu kita SD nih, mungkin teman-teman juga relate gitu ya. Pasti template mas, gambarnya kalau nggak gunung, matahari, terus ada sawah, burung dengan mirip angka 3 gitu yang terbalik gitu ya. Nah itu mungkin tolak ukur yang meresahkan Mas Wadid gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang menimbulkan Mas Wadid gelisah sehingga kok Indonesia kondisinya seperti ini. Bisa baca tapi nggak melek, mungkin misalnya visual gitu. Film tuh cuma digambarkan sebagai ya hiburan aja gitu. Mungkin bisa Mas Wadid ceritakan gitu ya. Kegelisahan seperti itu. Jadi apa yang saya lihat yang menurut saya harusnya bisa dirubah itu saya arsipkan semua di sini. Misalnya kayak tadi yang gambar baju olahraga tapi kayak PNS. Itu banyak sekali di Indonesia. Logo-logo yang kaku. Kalau zaman dulu itu logonya kemerdekaan tuh ya gitu-gitu aja. Itu semua saya arsipkan di sini yang membuat orang jadi manggut-manggut, oh iya benar-benar. Maksudnya itu saya membuatkan semacam kita itu punya pemikiran yang sama bahwa ini tuh kamu tuh boleh untuk berani untuk berubah gitu. Mulai dari dunia perfilman, dunia sekolah, dunia public space, semua itu ada di sini yang saya arsipkan yang menurut saya harus dirubah. Bahkan di bidang yang bukan seni ya mas ya? Ya, termasuk pokoknya seluruh kehidupan ada di sini. Mantap, ada kajiannya loh gitu, ngaji kreatif sampai mati. Ada pertanyaan lagi mungkin teman-teman? Silakan loh, pertanyaan atau tanggapan atau mungkin ada pembacanya Mas Wadid atau penonton karya-karyanya di sini, silakan menanggapi. Kalau ada pertanyaan juga silakan. Teman-teman. Oke mas, melanjutkan ke ini ya mas ya, pendidikan nih mas, ya pendidikan kreatif itu kan selalu diidentikan dengan yang tadi saya bilang gitu ya. Sebenarnya bisa nggak sih kreativitas itu diaplikasikan di bidang pendidikan lain gitu mas? Seperti halnya yang science gitu kan, science atau mata pelajaran yang wajib lah diajarkan di sekolah-sekolah formal gitu ya. Nah,
biasanya sejauh mana sih kreativitas atau seni visual itu bisa membantu anak untuk belajar gitu Mas? Kalau yang pertama yang dilakukan sama Hello Motion High School adalah dari pemahaman guru-gurunya dulu ya. Di situ kita memberi ruang bahwa guru-guru itu boleh bereksplorasi dalam mengajarkan sekreatif mungkin. Karena metode kreativitas itu teman-teman mengajak murid-murid untuk juga terpantik dalam memunculkan gagasan-gagasannya. Karena yang kita ajarkan kan memang menyesuaikan dengan Dikbud ya, yang sudah pasti tuh ya, ngajarin kelas ini harus ngajarin ini, harus setor nilai gitu ya. Semuanya sudah harus ada, cuma cara penyampaiannya itu yang kita kemas. Nah, itu yang membuat murid-murid jadi tidak merasa seperti sekolah. Kayak bahkan kalau saya dengar dari laporan kepala sekolah atau guru-gurunya nih, Mas Ari, pulang itu sampai kalau udah ditutup gitu. Ya, harus diusir. Pulang sekolah itu kalau udah diusir baru pulang. Nah, itu artinya kan mereka kerasan dengan sekolahnya. Di situ ada ruang yang menerima mereka untuk bisa bereksplorasi. Dan rata-rata sih kalau saya lihat memang yang membuat mereka itu berkarya itu juga karena ada ekstrakurikulernya, intrakurikulernya yang mereka itu bisa berkreasi gitu. Ada yang suka nyanyi, ada yang suka musik, film. Dan ya yang kita bisa jadi saksi bersama ya Mas Ari juga. Itu kita ada satu siswa itu mungkin masuk dalam sejarah perfilman Indonesia ya. Karena jarang ya, anak SMA bisa masuk finalis FFI. Itu dari Hello Motion. Itu baru kelas 3, dia bersaing dengan orang-orang yang sudah matang dalam film pendek, tapi ini baru SMA masuk finalis. Tepuk tangan juga, gurunya juga masuk finalis juga nih yang versi dokumenter ini. Jadi buat saya sih institusi sekolah fokusnya salah satunya adalah memberi ruang untuk si siswa ini berekspresi. Berekspresi gitu ya. Nah, itu juga berarti bisa juga diaplikasikan di bidang non seni gitu Mas ya. Boleh nggak sih Mas kasih contoh mungkin ya, nggak harus di Indonesia gitu ya, bidang non seni, non desain yang dengan kreativitas itu bisa mengoptimalkan diri dan bidangnya gitu Mas. Ya sebetulnya sih banyak ya. Misalnya kayak teman-teman SMA yang dia ambil jurusannya itu apa itu yang psikologi atau jurusan filsafat, jurusan sastra, itu kan non seni semua ya, apa yang nggak ada gambar-gambarnya gitu ya. Artinya mereka itu sebetulnya sudah punya bekal cara berpikir yang berbeda, cara berpikir kreatif. Yaitu tadi kita pakai metodenya design thinking tadi. Jadi design thinking ini sebuah metode yang bisa dimanfaatkan untuk disiplin ilmu apapun, baik itu science atau sosial dan sebagainya. Yang itu terbukti dari lulusan siswa kita yang mereka tetap masuk ke hukum misalnya, itu kan ada yang masuk hukum ya. Ada. Itu ya hebat juga itu, masuk hukum, masuk psikologi, ada yang sampai dua jurusan ya dalam 1 tahun dalam 1 waktu gitu. Yang belum ada jadi ustadz Mas. Iya. Nanti kita buat. Tapi sekarang itu yang masuk itu malah ada yang penghafal Quran ya. Oh, Hafiz Quran. Itu ada 4 masuk ke SMA kita untuk belajar. Dia itu dari Singapura apa gitu. Nah itu menarik juga itu, para Hafiz itu. Itu saya juga baru tahu Mas. Iya. Oke,
kita beri tepuk tangan dulu, luar biasa presentasinya Mas. Oke, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Karena waktunya sudah terbatas nih, kira-kira ada 7 menit lagi Mas. Mungkin Mas Wadid bisa memberikan kalimat kesimpulan gitu ya, mengenai kreativitas, mengenai sila ke-6 kreatif sampai mati ini mungkin Mas. Ada waktu kira-kira 7 menit, silahkan Mas. Ya, buat saya kreatif itu tafsirnya sangat beragam ya, tidak tunggal. Kreatif itu tafsirnya bisa hak semua insan, kreatif itu adalah baik, kreatif itu adalah sebuah solusi. Banyak ratusan tafsir tentang kreativitas. Tapi intinya kreativitas itu harus dimiliki oleh semua insan, dan ya pada akhirnya kreatif itu harus ada sampai mati. Karena kreatif adalah sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita jawab. Kreatif harus sampai mati, Harus begitu. sampai mati. Oke, sekali lagi teman-teman kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Mas Wahyu Aditya. Saya Aristo sebagai moderator mohon diri, mohon maaf juga kalau misalnya ada kesalah ucapan atau tindakan gitu ya. Dan acara Milad Mizan ini seperti yang bisa kita lihat nih, ada berbagai stand. Lalu di malam hari nanti juga ada acara puncak yang menampilkan, ada performance, ada juga musik-musik juga. Jadi teman-teman sangat terbuka untuk bisa mengunjungi stand-stand kami hingga malam nanti. Begitu, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.